Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rifka Kurniawan, nomor induk mahasiswa 2021220514. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul apa itu Windows atau yang biasa kita kenal dengan Microsoft Windows. Untuk lebih rincinya, mari kita simak video. Adapun judul presentasi saya itu mengenal sistem operasi Windows. Langsung saja. Pertama kita tanyakan apa itu Windows, apa yang dimaksud dengan Windows, apa definisi dari Windows. Jadi Windows itu atau yang biasa kita kenal Microsoft Windows adalah salah satu sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Windows pertama kali dirilis perdana pada tanggal 20 November 1985, sudah 35 tahun yang lalu, dan versi pertamanya bernama Windows 1.0 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Jadi pada 35 tahun silam itu sebenarnya sudah ada komputer, namun komputer berupa audiovisual. Maka dari itu Microsoft PNC untuk memenuhi kebutuhan komputer, maka dia membuat Windows ini, yaitu software komputer berupa tampilan gambar. Lanjut, Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Sebuah perkembangan yang sangat signifikan. Bayangkan saja dengan adanya Windows ini, dia bisa menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Lanjut kita membahas sedikit tentang sejarah singkat terciptanya Windows. Sejarahnya ini dimulai dari DO Shell for DOS 6 buatan Microsoft, dan inginnya Microsoft bersentak pada larisnya penjualan Apple Macintosh. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Apple Macintosh, yaitu adalah satu software operasi buatan Apple yang biasanya diterapkan atau difungsikan kepada laptop MacBook ya. Jadi laptop MacBook itu menggunakan sistem operasi yang dinamakan dengan Macintosh, yang menggunakan GUI, Graphical User Interface. Nah, mungkin juga dari teman-teman belum tahu apa itu GUI atau Graphical User Interface. GUI ini adalah sebuah tampilan atau tampilan antarmuka yang menampilkan sebuah gambar, bukan lagi semacam teks, jadi dia menampilkan gambar. Lanjut, Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows, jendela program. Jadi Windows itu kalau di bahasa Indonesia kan bisa dikatakan adalah jendela program. Lanjut, Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Jadi Windows pertama itu, yaitu Windows 1.0 itu belum bisa diinstalkan sebuah program. Nah, update selanjutnya, versi selanjutnya yaitu Windows versi 2 adalah versi Windows yang sudah bisa diinstalkan program. Satu-satunya program yang bisa diinstalkan pada Microsoft Word. Jadi Windows 2 ini sudah bisa diinstalkan Microsoft Word versi pertamanya. Kemudian selanjutnya Windows versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface atau termuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32 bit Intel 803/86 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start Menu. Jadi sebelumnya Windows itu belum memiliki Start Menu, dibanding seperti Windows sekarang yang sudah memiliki Start Menu. Nah, selanjutnya Windows 3.11 pun adalah versi Windows pertama yang mendukung networking jaringan. Jadi pada versi ini sudah memiliki sebuah jaringan yang terkoneksi. Dan selanjutnya versi Hybrida dapat dijalankan tanpa MS-DOS. Versi Hybrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan DS7, tidak seperti Windows versi 16 bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi melalui DOS terlebih dahulu. Aplikasinya pun berbeda. Meskipun Windows 9X dapat menjalankan aplikasi Windows 60 bit, namun Windows 9X memiliki thread aplikasi sendiri, yaitu X86-32. Windows 9X sangat terkenal dengan BIOS atau Blue Screen of Death. Saya lanjut. Itulah tadi sejarah singkat awal mulanya terbentuknya Windows. Jadi awal mula terbentuk Windows itu adalah untuk persaingannya, untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar seperti itu. Lanjut kita membahas versi Windows dari masa ke masa, mulai versi Windows pertama sampai sekarang. Nah, di sini ada versi Windows pertama, yaitu untuk Windows pertama yaitu namanya Windows 1 yang dirilis pada tahun 1985. Untuk logonya itu seperti ini. Kemudian Windows kedua namanya Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1990. Untuk logonya seperti ini. Dan selanjutnya ada Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995. Dan berikutnya ada Windows XP yang dirilis pada tahun 2001. Dan selanjutnya ada Windows Vista yang dirilis pada tahun 2006. Dan selanjutnya ada Windows 7 yang dirilis pada 2009. Dan berikutnya ada Windows 8 yang dirilis pada 2012. Dan selanjutnya ada Windows 10 yang dirilis pada 2015. Jadi Windows 10 ini yang sudah banyak yang ditempati sekarang ya,
di laptop itu sekarang rata-rata sudah memakai Windows 10. Saya lanjut untuk lebih rincinya, kita akan membahas satu persatu versi Windowsnya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita membahas Windows 1. Nah, Windows 1 ini dirilis pada tahun 1985 sampai dengan 1987. Tampilan logonya ada sebelah kiri. Nah, sistem operasi Windows generasi pertama lahir pada tahun 1985 atas prakarsa Bill Gates. Nah, kalau teman-teman belum tahu siapa itu Bill Gates ini adalah founder Microsoft, atau dia yang punya Microsoft. Dalam versi perdana atau versi pertama kalinya, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut GUI graphical user interface, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian 2 tahun rilis perdana, tepatnya tahun 1987, Microsoft kembali memperbarui versi Windows ini, terlain adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jadi 2 tahun setelah rilisnya, Microsoft mulai merancang programnya agar bisa dimasukkan semacam formula kata, formula angka seperti Excel dan Word. Namun pada versi ini Windows mencatat masih memiliki banyak kekurangan karena Microsoft hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antar muka grafis. Bagi teman-teman yang penasaran dengan seperti apa itu tampilan Windows 1, jadi tampilan Windows 1 seperti ini yang bisa dilihat dari tampilan layarnya. Tampilannya seperti ini. Baik, saya lanjut untuk update-annya, yaitu Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1990 sampai dengan 1992. Untuk logonya seperti ini ada di kanan. Untuk versi ini, Microsoft sudah membekali Windows dengan dukungan 256 warna sehingga jauh lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Jadi pada versi ini Windows 3.1 dia sudah mulai menerapkan warna, jadi tampilannya sudah berwarna begitu. Sistem operasi Windows 3.1 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game main whisper, gambar dan RAM untuk kehadiran font TrueType dan beberapa gimmick lainnya. Jadi untuk tampilan Windows 3.1 ini seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi saya lanjut di selanjutnya, yaitu ada Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Untuk tampilannya seperti ini yang sebelah kanan. Pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol start di pojok kiri bawah, sistem 32 bit untuk melakukan multitasking hingga penambahan Internet Explorer. Jadi pada versi Windows ini sudah ada perubahan yang ikonik ya, perubahan yang besar maksud saya, yaitu dengan penambahan tombol start dan sudah mendukung sistem 32 bit serta sudah dapat melakukan multitasking. Multitasking itu adalah semacam menjalankan 2 aplikasi atau lebih aplikasi secara bersamaan. Di versi ini pengguna juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB Mac dan USB Hubs. Jadi di sini juga sudah dibekali dengan teknologi USB ya. Jadi untuk tampilan Windows 95 ini kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada Windows XP. Windows XP ini dirilis pada tahun 2001, yaitu 22 tahun yang lalu. Jadi untuk tampilan logonya ada ini seperti ini. Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses menarik pelanggan. Windows XP tercatat mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun dari tanggal peluncuran, menyisakan berbagai memori mendalam bagi setiap user yang menggunakan. Sayangnya, Windows XP mengalami masalah klasik yang bisa terjadi pada setiap produk teknologi, dan ini masalah keamanan. Popularitasnya yang tinggi ternyata menarik banyak hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP. Alhasil, program firewall yang sudah dibangun tidak amat berkutu melawan potensi data user. Nah, sebenarnya Windows XP sudah mumpuni ya, sudah worth it, sudah menarik. Namun, dia minus di sistem keamanannya. Jadi, Microsoft di versi ini belum meningkatkan sistem keamanannya sehingga dapat atau rentan diretas atau diretas oleh para hacker. Untuk tampilan Windows XP ini seperti ini. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada Windows Vista. Versi berikutnya Windows Vista yang dirilis pada tahun 2006-2008. Untuk logonya ada sebelah kanan. Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapat tempat hati di konsumen. Windows Vista sendiri hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antar muka. Sayangnya, sistem operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. Untuk tampilan Windows Vista bisa dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya ada Windows 7 yang beberapa tahun lalu kita sudah pakai. Jadi Windows 7 ini dirilis pada tahun 2009, yaitu 11 tahun yang lalu kalau tidak salah. Untuk logonya ada sebelah kanan. Bisa mendapat cibiran di versi sebelumnya. Versi sebelumnya yang dimaksud ini adalah Windows XP. Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, interaktif sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakan. Untuk tampilan seperti ini ya, mungkin agak familiar sudah untuk tampilan ini, karena ini banyak digunakan beberapa tahun yang lalu sebelum adanya Windows 10. Selanjutnya ada Windows 8, dirilis pada tahun 2009. Resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012
Windows 8 menandai berakhirnya era tombol start di pojok kiri bawah. Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan di Windows 8 dengan menyematkan widget di halaman depan. Sampai sejauh ini, Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting gila dibandingkan versi sebelumnya. Untuk tampilan Windows 8 seperti ini. Lanjut yang terakhir ada Windows 10 yang seperti kita banyak pakai sekarang, yang seperti kita pakai sekarang. Windows 10 itu dirilis pada tahun 2015. Untuk kode yang ada seperti sebelah kanan ini, salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Selain itu, terdapat juga update DirectX X12, tampilan tombol start yang lebih seimbang, serta sejumlah pembaruan lain yang mampu mengingat banyak pengguna beralih dari Windows 91 ke Windows versi terbaru. Untuk tampilannya pasti ya. Lanjut. Oke, itulah tadi penjelasan rinci dari versi Windows dari masa ke masa. Selanjutnya kita masuk ke file system Windows. File system Windows, apa itu file system Windows? Jadi, agar dapat mengakses file yang terdapat pada hard disk, sistem operasi Anda membutuhkan struktur logika tentang bagaimana file-file tersebut tersusun pada komponen hard disk. Struktur logika itulah yang disebut dengan file system. Nah, file system dapat diartikan juga sebagai suatu metode dalam penyimpanan file pada komputer dan memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu sekumpulan file yang menyimpan data-data yang saling berhubungan satu sama lain, berarti saling keterkaitannya. Dan yang kedua itu terdapat struktur direktori atau pemberkasan yang terorganisir dan menyediakan informasi mengenai keseluruhan file yang terdapat dalam sistem tersebut. Untuk mekanisme atau alurnya bisa kita lihat dari ini. Jadi file system itu mulai dari OS atau operating system, file system. Nah, file system ini yang mengakses file-file yang ada dalam komputer tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas apa itu jenis-jenis file system. Jadi jenis-jenis file system itu ada 4. Yang pertama itu yang NTFS atau Neo Technology File System. Jenis file system ini sudah rata-rata digunakan ya. Adapun kelebihannya yaitu merupakan sebuah file system yang digunakan oleh Microsoft dalam mengeluarkan sistem operasi Windows NT. Dan yang kedua, memiliki semua desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan keluarga file system FAT. Yang kedua itu adalah FAT32 atau File Allocation Table 32. Menggunakan ukuran unik alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit, batas kapasitas hingga 8 TB, bisa diakses oleh semua OS Windows kecuali Windows 5 versi awal dan versi sebelumnya. Dan ketiga ada FAT 16 atau File Allocation Table 16. Menggunakan ukuran unik alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit, batas kapasitas hingga 4 GB, bisa diakses oleh MS-DOS versi 4X ke atas dan semua OS Windows. Dan selanjutnya ada FAT12 File Allocation Table 12. Menggunakan ukuran unik alokasi minimal maksimal hingga 12 bit, batas kapasitas hingga 32 MB, bisa diakses oleh Microsoft DOS dan semua OS Windows. Itulah tadi jenis file system Windows. Jadi ada 4-nya, ada NTFS, FAT32, FAT16 dan FAT12. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan Windows. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Windows. Jadi kelebihannya itu yang pertama, user friendly dibandingkan sistem operasi lain. Instalasi software masih mudah dibandingkan instalasi sistem operasi yang lain. Ya, tentu saja banyak software berbasis Windows. Jadi untuk Windows ini sudah support beberapa software ya, mulai dari software grafis, antivirus dan sebagainya. Dibandingkan sistem operasi yang lain, Windows paling banyak yang support software. Selanjutnya dukungan driver yang lebih banyak, dan ini yang terakhir gampang dioperasikan. Jadi alasan banyak orang itu yang memilih Windows ya karena gampang dioperasikan begitu. Nah, tapi dibalik dari kelebihannya ini ada pun kekurangan Windows itu. Yang pertama, harga lisensi mahal. Nah, jadi Windows ini sebenarnya adalah sistem operasi yang berbayar ya. Jadi lisensinya itu mahal begitu. Dan selanjutnya ada komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source, bukan open source. Jadi maksudnya closed source ini adalah semua aplikasi yang berbayar. Kalau aplikasi open source berarti aplikasi yang gratis seperti itu. Selanjutnya di sini ada banyaknya virus yang sering dialami Windows. Untuk versi Windows 7 ke bawah memang kayaknya lebih rawan terkena virus. Namun setelah updatean beberapa tahun yang lalu, yaitu pada Windows 10, sekira dengan hadirnya Windows Defender, sebuah fitur dari Windows 10, maka saya kira virus sudah susah untuk menyerang software tersebut. Selanjutnya ada sistem keamanan yang masih bilang kurang. Jadi untuk mengenai sistem keamanan Windows bisa dikatakan kurang ya, masih kurang, masih rentan terkena virus dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas lagi tentang sistem keamanan Windows. Jadi sistem keamanan Windows itu yang pertama itu sistem keamanan Windows. Yang pertama itu Windows itu masih rentan terhadap virus
Dan yang kedua, setiap user dapat masuk dalam sistem Windows, file system atau registry. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke OS Windows, administrator by default. Dan yang keempat atau terakhir adalah secara umum, sistem keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan dari presentasi saya, itu Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar digunakan oleh banyak kalangan, boleh pengguna pribadi maupun perusahaan. Di Windows kita bisa mengatur segala pengaturan pada kontrol panelnya. Kita juga bisa bermain dengan komen lain pada komen Pro. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Windows tetap banyak digunakan oleh orang-orang dan makin populer, apalagi dengan munculnya versi baru seperti Windows 10 yang bisa mengangkat pasar. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang apa itu Windows dan penjelasannya dan versi-versinya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.